Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sadam Nasrun, Kader IMM dari Kota Banjarmasin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan nilai-nilai dan ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Referensi yang saya gunakan yaitu Sistem Perkaderan Ikatan atau biasa kita kenal dengan SPI. SPI ini adalah salah satu pedoman kita dalam ber-IMM. Tujuan dibuatnya SPI memang untuk menyamakan persepsi kita terhadap suatu perkaderan. Perkaderan di sini bukan hanya sebatas teknis pelaksanaan, tetapi semua hal yang mencakup perkaderan itu, diantaranya yang akan saya bahas pada kesempatan ini, nilai-nilai dan ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di dalam nilai-nilai dan ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ada 8 ya yang dibahas di SPI ini. Yang pertama, tujuan IMM. Yang kedua, 6 penegasan IMM. Yang ketiga, identitas IMM. Yang keempat, trilogi. Yang kelima, trikompetensi. Yang keenam, nilai dasar ikatan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu slogan IMM. Saya akan mencoba membahas seringkas mungkin, tetapi walaupun ringkas, harapannya kita bisa tetap ya memahami nanti isinya apa saja nilai-nilai dan ideologi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita masuk ke yang pertama, tujuan dari IMM. Tujuan dari IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dalam struktur kalimat ini ada 3 yang harus kita garis bawahi ya. Yang pertama, terbentuknya akademisi Islam. Yang kedua, yang berakhlak mulia. Yang ketiga, dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Kita bahas yang pertama, terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia. IMM adalah pionir Muhammadiyah dalam hal keilmuan yang berdakwah di tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa ya. Memang dari awal syarat bergabung di IMM itu adalah seorang mahasiswa. Mahasiswa ya, yang seperti kita tahu biasanya kalau berpikir pasti lebih rasional dan juga ilmiah. Itulah harapannya IMM ini menjadi wadah tempat berkumpulnya akademisi, orang-orang yang kuliah di kampus mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan, lalu dikumpulkan dalam satu wadah yang bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Maka IMM ini adalah gerakan ilmu yang cita-citanya nanti adalah menghasilkan masyarakat ilmu, masyarakat yang akademis. Singkatnya adalah orang-orang yang dikumpulkan di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah orang-orang yang dari awal ditempa sudah menjadi orang yang akademis. Itu ya penjelasan dari yang pertama tuh, terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia. Terbentuknya akademisi Islam. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Di dalam sistem perkaderan ikatan atau SPI ada 2 penafsiran dari akhlak mulia. Yang pertama yaitu tindakan praktis, yang kedua adalah nilai tradensi pada Tuhan. Tindakan praktis ini lebih kepada cerminan ya, cerminan sikap kita dalam sehari-hari. Bagaimana kita interaksi dengan orang tua, interaksi dengan teman, interaksi dengan masyarakat. Ini adalah cerminan ya, yang harapannya kita bisa menjadi uswah ya, atau contoh bagi orang sekitar kita dalam berakhlak mulia ya. Di sini ya kita ya terbiasa ya di IMM ini adalah seorang yang akademis itu mesti harus berakhlak mulia. Karena dengan ilmu yang didapatkan ini diharapkan bisa melahirkan akhlak ya, akhlak yang mulia. Kalau yang biasa kita kenal dulu adab dulu baru ilmu. Itulah jadi harapannya akademisi Islam yang berakhlak mulia. Kemudian ada yang kedua, nilai tradensi pada Tuhan ya, yaitu dengan cerminan keilmuan yang kita miliki bisa lebih mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang kita miliki kita lebih kuat dalam ibadah. Dengan ilmu yang kita miliki kita bisa memaksimalkan ini bagaimana kita beramal soleh nantinya. Inilah yang menjadi harapannya dari akhlak mulia ini. Ada 2 tadi, itu nilai tindakan praktis, yang kedua nilai tendensi pada Tuhan. Kemudian yang ketiga tadi ada disebut mencapai tujuan Muhammadiyah.
tujuan dari Muhammadiyah pada akhirnya adalah menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, atau masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya. Cita-cita masyarakat yang indah, suci, makmur di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita ini akan lebih mudah terwujud kalau memang dari awal sudah disiapkan generasi penerus, dalam tanda kutip di sini seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa atau masyarakat yang akademis. Itu ya yang pertama terkait dengan tujuan IMM. Sekarang kita masuk yang kedua, 6 penegasan IMM. 6 penegasan IMM ini ya seperti tonggak sejarah ya. Tonggak sejarah dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dulu pada tahun 1965 pernah diadakan musyawarah nasional yang bertempat di Kota Barat atau Solo. Makanya 6 penegasan IMM ini lebih dikenal dengan Deklarasi Kota Barat karena dulu dilaksanakan di Kota Barat atau Solo. Yang di sana itu dikumpulkan kader-kader IMM se-Indonesia. Lagi-lagi ya, kalau saya berbicara tentang sejarah, saya ingat perkataan dari ketum DPP kita yang sekarang ya, yaitu Kanda Abdul Musawir Yahya. Beliau mengatakan begini: memang betul doktrin yang selama ini kita terima, jangan sesekali melupakan sejarah. Terus kata beliau, sejarah kita jadikan cerminan untuk masa yang akan datang, bahan refleksi ya, untuk masa yang akan datang yang lebih baik lagi ya. Tetapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai generasi muda, maka jangan terlalu sering bicara sejarah ini. Karena biasanya orang-orang yang suka bicara sejarah adalah orang-orang yang sudah tua ya, menceritakan pengalaman mereka. Tetapi kalau kita orang-orang generasi muda, kita lebih sering membicarakan masa depan ya. Bagaimana nanti gerakan IMM dengan relevansi zaman untuk saat ini dan sekarang, itu yang harusnya hendaknya kita bicarakan. Oke, kita balik lagi ke topik kita, 6 penegasan IMM. Yang pertama, menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua, menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan dari IMM. Kemudian yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat, menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan menindahkan segala hukum atau peraturan dan pasal-pasal negara yang berlaku di negeri ini ya. Kemudian yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan masyarakat. Dari 6 ini diambillah intisari ya. Intisari atau kesimpulan dari yang 6 penegasan ini melahirkan trilogi dan trikompetensi ya. Trilogi IMM yang pertama adalah keagamaan, kemahasiswaan, dan juga kemasyarakatan. Trikompetensi IMM yang pertama adalah religiusitas, intelektualitas, dan juga humanitas. Dan trilogi dan trikompetensi dasar ini kita jadikan spirit atau semangat kita dalam meneruskan perjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita akan membahas yang ketiga, identitas dari IMM. Identitas dari IMM ada 4. Yang pertama, IMM adalah organisasi kader yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan juga kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Sering saya katakan ya di saat forum diskusi dengan teman-teman, bahwa IMM ini adalah organisasi perkaderan, bukan organisasi massa. Yang artinya kader IMM ini bukan hanya sebatas kader administratif, tetapi kader yang maksudnya itu meneruskan perjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus ditanyakan, apakah kita ini nggak perlu massa? Perlu massa. Makanya di setiap kegiatan wajib komisariat di dalam satu periode kepemimpinan itu wajib melaksanakan Darul Arqam dasar. Itu adalah suatu ikhtiar atau bentuk usaha kita untuk menambah massa ya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tetapi dan yang kita harapkan ya dari organisasi perkaderan ini, masing-masing kader itu punya kualitas, masing-masing kader itu memiliki kapasitas yang baik ya. Kader IMM bisa menjadi seorang ideolog,
bisa menjadi penggerak baik itu di kampus maupun di luar kampus. Itulah harapan kita, walaupun ya kader kita ini ada beberapa yang di kampus memiliki kedudukan di kampus dan tidak memiliki jabatan apapun ya, tapi mereka ini tetap diharapkan menjadi seorang ideolog, penggerak yang lainnya. Di IMM ini kita saling menggerakkan satu sama lainnya. Maka seorang kader IMM harusnya bisa ya menjadi seorang yang sukses ya, baik itu di akademisnya maupun di luar akademisnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan gerakan Muhammadiyah, maka IMM memantapkan gerakan dakwah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, karena kita sama dengan Muhammadiyah, sama-sama organisasi ya, organisasi Islam, tetapi kita adalah tangannya Muhammadiyah yang bergerak di lingkungan mahasiswa. Kitalah nantinya yang bisa berdakwah ya, memantapkan gerakan dakwah di tengah mahasiswa. Sering saya katakan juga ya, kalau kita berdakwah, kita tidak harus menjadi seorang ustadz ya, kita tidak harus menjadi seorang penceramah. Kita bisa berdakwah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Contohnya, ada kader IMM seorang pengajar atau guru, ya sudah, berdakwahlah sesuai bidangnya, berdakwah dengan ilmu yang dia miliki sebagai seorang guru, mengajarkan murid-muridnya begini. Atau misalnya contohnya seorang dokter, berdakwahlah sesuai dengan kapasitas sebagai seorang dokter. Tidak melulu kita harus menjadi seorang ustadz untuk berceramah, tapi kita bisa berdakwah ya sesuai dengan apa yang kita punya. Kemudian yang ketiga, setiap kader IMM harus mampu memadukan kemampuan ilmiah dan akhlaknya ya. Kemampuan ilmiah dan akidahnya. Kemampuan ilmiah kita dapatkan di kampus ya, yang lebih banyak kita dapatkan di kampus, walaupun di luar kampus bisa juga kita dapatkan ya. Dan juga ya, kalau berkaitan dengan ilmiah ini berkaitan dengan ilmu ya. Kita IMM tidak pernah tertutup dengan perkembangan pengetahuannya. Karena di barat ya, mungkin perkembangan pengetahuan di barat itu lebih maju, maka kita juga belajar dari mereka. Perkembangan teknologi, bagaimana perkembangan pendidikan di sana, kita juga belajar di situ. Kita tidak pernah menutup diri, malahan kita ini sangat terbuka ya. Kita belajar dari mereka dan kita pelajari hal-hal yang kita anggap itu bermanfaat ya, nantinya kita kembali lagi ke ikatan ini. Dan untuk itu kita perlu adanya saringan ya, walaupun kita banyak belajar dari mereka, jangan sampai hal-hal yang kita pelajari ini justru mencederai akidah kita ya. Setelah belajar, ternyata sholat itu nggak penting lagi, itu adalah satu kesalahan ya. Harapannya itu kan kalau kita sudah belajar dari ilmu mereka, kita lebih besar, lebih luas lagi perspektif kita, lebih banyak lagi pengetahuan yang kita miliki, dan kita ini lebih moderat ya, atau lebih terbuka lagi dengan segala macam sudut pandang yang berbeda ya. Itu harapannya. Kemudian yang keempat, oleh karena itu setiap kader itu harus tertib dalam ibadah dan tekun dalam studi, dan mengamalkan ilmunya untuk melaksanakan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kader IMM harus tertib dalam ibadah, dalam artian kita tidak meninggalkan yang wajib-wajib, tetapi juga kita maksimalkan untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Itu ya minimalnya di kader IMM. Kemudian kita juga harus giat dalam studi ya. Kita tidak perlu meninggalkan pembelajaran di kampus ya. Itulah 4 identitas IMM yang ada di dalam sistem perkaderan ikatan, dan juga ini tafsiran dari SPI ya. Selanjutnya kita bahas yang poin keempat ya, yaitu berkaitan dengan trilogi, dan juga yang kelima jadi kompetensi dasar. Kita akan membahas ini secara berbarengan ya, karena ini saling berkaitan satu sama lain. Trilogi, yang pertama keagamaan, yang kedua kemahasiswaan, yang ketiga kemasyarakatan. Interpretasi dari yang ketiga ini adalah religiusitas, intelektualitas, kemudian yang humanitas. Kita bahas yang pertama keagamaan. Interpretasi dari keagamaan tadi adalah religiusitas.
maka kita belajar dari semangat yang dipraktekkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, adalah semangat profetik agama dalam transformasi sosial ya. Pemahaman keagamaan yang beliau miliki yang waktu itu belajar di Mekah ya, betul-betul beliau tanamkan kepada masyarakat di tempat beliau berdakwah dulu di Kauman ya, di Jogja. Beliau dalam mendakwahkan itu berdakwah dengan hikmah ya. Masyarakat di sana jadinya menerima dakwah beliau, dan malahan ya kampung itu dikenal juga dengan kampung Muhammadiyah jadi pada akhirnya. Nah, apa yang kita pelajari ya, bagaimana trik kita ini dalam transformasi sosial ya. Kita sesuaikan dengan keadaan. Dulu beliau berdakwah, kalau teman-teman belum tahu ya, berdakwah itu secara berulang-ulang ya, atau biasa kita kenal dengan teologi Al-Ma'un. Kalau ingat ya, beliau mengajarkan surat Al-Ma'un itu kepada murid-muridnya ya. Sebelum berdakwah itu beliau beri makan, kemudian beliau fasilitasi ya apa yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian baru beliau berdakwah. Itulah nantinya pada akhirnya itu dakwah beliau itu diterima oleh orang-orang di sana karena berdakwah dengan cara yang baik ya. Maka kita jadikan sebagai inspirasi kita dalam menghadapi problem kemanusiaan juga ya. Kita meniru perilaku hikmah ya, dan bagaimana dulu semangat beliau dalam berdakwah. Itu untuk keagamaan. Kemudian yang kedua adalah kemahasiswaan. Gerakan keilmuan ini bukan hanya sebatas kita jadi anggota IMM ya. Kalau kita jadi anggota IMM kita harus melakukan gerakan ilmu ya. Tetapi walaupun kita misalnya di internal atau di eksternal, kita harus tetap menggaungkan gerakan ilmu ini, karena gerakan ilmu ini adalah kalau dibahasakan ya seperti obor ya, yang secara sadar kita bisa berani menerjang kegelapan sebagai ikhtiar kita untuk melanjutkan perjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pentingnya ilmu ya, pengetahuan yang kita miliki ini, apalagi kita seorang mahasiswa ya. Jadi nantinya ilmu yang kita miliki itu kita kembali lagi ke ikatan, kita dakwahkan, kita kembali lagi ke masyarakat, terus kita dakwahkan. Itulah arti dari kemahasiswaan yang ditafsirkan oleh sistem perkaderan ikatannya. Kemudian yang ketiga, kemasyarakatan. Kemasyarakatan ini adalah tuntutan realitas ya, yang sekarang mengalami dehumanisasi kalau kita bisa sebut ya. Sekarang kalau kita lihat keadaan sekitar, banyak hal-hal yang tidak lagi memperhatikan kemanusiaan. Padahal inilah ya yang menjadi peran kita ya sebagai anak muda ya. Kita harus tetap peduli dengan sesama. Kita harus memperhatikan keadaan sekitar. Kalau ada misalnya kebijakan ya yang memang itu merugikan masyarakat ya, maka kita lawan dengan cara ya, nantinya di IMM itu ada banyak sekali ya, kita melakukan konsolidasi dan lain sebagainya. Itulah peran kita di dalam kemasyarakatan. Kita tidak boleh acuh tak acuh atau tidak peduli dengan keadaan sekitar, tapi kita harus tetap peduli dengan keadaan sekitar. Itu yang ditafsirkan oleh SPI berkaitan dengan trilogi dan trikompetensi dasar ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas nilai dasar ikatan yang keenam nih ya, nilai dasar ikatan. Ini saya bacakan aja ya. Nanti kalau coba saya sampaikan langsung ada yang ketinggalan kalimatnya, lebih baik dibacakan aja ya. Yang pertama, IMM adalah gerakan mahasiswa yang bergerak di 3 bidang, yaitu keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Yang kedua, segala bentuk gerakan IMM tetap berlandaskan pada agama Islam yang hanif dan berkarakter rahmat bagi sekalian alam. Kemudian yang ketiga, segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kemungkaran adalah lawan besar gerakan IMM. Perlawanan terhadapnya adalah kewajiban bagi setiap kader IMM. Yang keempat, sebagai gerakan mahasiswa yang berlandaskan Islam dan berangkat dari individu mukmin, maka kesadaran melakukan syariat Islam adalah kewajiban sekaligus mempunyai tanggung jawab mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kader IMM merupakan inti masyarakat utama, selalu menyebarkan cita-cita kemerdekaan dengan semangat pembebasan dan pencerahan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. 5 penegasan ini harus kita tanamkan dan jadikan rujukan kita dalam setiap kegiatan IMM. Bagaimana nilai-nilai ini harus tetap tercermin ya, baik bagi kita secara pribadi atau dalam berkegiatan nantinya di komisariat, di cabang ya, baik itu di tingkat DPD dan juga DPP. Nilai ikatan ini sudah mencerminkan ya, sudah menjadi
gambaran kita, oh kita ini harus begini. Jadi tetap kita jadikan sebagai pedoman kita. Kemudian yang terakhir ada slogan dari IMM ya, ada dua, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Itu slogan yang biasanya itu kalau dibahas juga cukup panjang ya, bagaimana kadar IMM ini harus anggun dalam moralnya, moral yang bagaimana ya, kemudian unggul dalam intelektualnya itu yang bagaimana. Tapi singkatnya yang kita lihat ya, memang begitu, kita harus anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Yang kedua, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Billahi fisabilil haq ini artinya adalah Allah membersamai orang-orang yang berjalan pada kebenaran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin itu ya bahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan nilai-nilai dan ideologi ikatan.